Terima kasih masih di Fakta 62 Good People. Akhir pekan kemarin diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Bersama-sama mengusung misi kemanusiaan, banyak relawan bergabung dengan PMI. Oke, betul Tasya ya. Nah, salah satunya akan menceritakan fakta serta suka dukanya untuk kita. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar, saya sebagai dokter umum dan kebetulan saya sebagai relawan PMI. Saya gabung menjadi relawan PMI sejak saya usia 17 tahun, itu pada saat saya di SMA kelas 1 dan kebetulan waktu itu gabung ke Palang Merah Remaja di sekolah. Di sini karena saya suka menolong sesama, kemudian menjadi suatu kebanggaan buat saya untuk bisa menolong orang-orang yang mungkin kesulitan dan butuh pertolongan, menjadi kondisi yang tadinya mungkin buruk menjadi lebih baik. Menurut saya, relawan PMI itu sebenarnya adalah tidak hanya orang awam, tapi orang-orang yang bekerja profesional seperti dokter, perawat, bidan, itu pun menjadi relawan PMI. Itu boleh, itu namanya tenaga sukarela. Gitu. Jadi menjadi relawan PMI itu harus siap kapan saja. Gitu. Jadi pada saat pun saya bekerja, kalaupun amit-amit terjadi suatu bencana dan itu harus saya membantu, itu saya harus siap untuk membantu pada saat itu. Biasanya kita sebagai relawan tidak hanya turun pada saat bencana saja, tapi kita juga mempersiapkan apabila nantinya menjadi bencana. Sebagai contoh, relawan PMI juga mengedukasi masyarakat bagaimana caranya misalnya sebelum terjadinya contoh banjir, bagaimana caranya kita bisa menghindari banjir tersebut. Dan kalaupun sudah terjadi banjir, kita harus seperti apa, dan itu semua relawan PMI yang melakukan edukasi tersebut kepada masyarakat umum gitu. Pada saat saya bekerja di COVID, ya memang kita semuanya berimbas, dan ada pada saat itu pasien yang dimana pasien ini datang ke rumah sakit itu sendirian, tidak diantar sama keluarganya. Kemudian dia membawa hasil swab positif, kemudian dengan dia bilang sih nggak ada gejala apapun, tapi ketika kita periksa tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, saturasi oksigen itu sangat mengindikasikan untuk dirawat. Nah, akhirnya kita rawat, kemudian dari awal mulanya dia cerita, kemudian pasien ini tuh sangat senang dengan kehidupannya pada saat ini, yang mempunyai keluarga yang mungkin peduli, tapi karena dia tidak mau keluarganya nggak mau diribetkan gitu, sehingga dia datang ke rumah sakit sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, pasien ini mengalami perburukan. Sebelum mulai pemburukan, pasien ini sudah say thank you ke saya dan ke seluruh nakes yang membantu pada saat dia di rumah sakit, dan akhirnya pada malam hari itu mengalami perburukan dan pada pagi harinya meninggal dunia. Dan itu sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang sama ucapannya gitu. Terima kasih ya dok, sudah membantu saya. Kemudian ngirim salam ke keluarganya, karena pada saat itu keluarga tidak bisa langsung masuk ke ruang isolasi gitu. Dan itu membuat saya saat ini masih terharu. Dari PMI sendiri saya dapatkan itu pembelajaran gimana cara kita peduli tanpa harus memandang tingkat pendidikan, kemudian kaya ataupun miskin orang tersebut, kemudian gimana caranya kita care terhadap sesama, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat dengan kalangan tertentu gitu. Itu berbeda memang. Nah, itu yang saya dapatkan di PMI. Menjadi sukarelawan itu adalah bagian dari saya. Kemudian PMI tidak pernah memberikan apapun dalam arti material, tapi kenapa saya tetap bisa stay di sini, karena saya sudah cinta sama organisasi ini. Kemudian saya juga cinta bagaimana caranya saya juga bisa menolong sesama tanpa ada rasa pamrih.